A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah Allah izinkan kita bisa silaturahmi malam hari ini. Itu semua atas izin dan atas ridhonya Allah. Alhamdulillah, semoga hafalannya makin hari makin nambah, makin istiqomah. Karena yang jauh lebih penting adalah salah satu bentuk kecintaan Allah kepada hambanya. Oke. Ya, dan ingat salah satu bentuk kecintaan Allah kepada hambanya, yakni dipakainya tubuh seorang hamba diizinkannya oleh Allah untuk terus berbuat kebaikan. Nah, itu passwordnya. Misalkan Kak Isah yang di Malang ini seorang pengusaha atau seorang pejabat misalkan. Maka ketika Kak Isah punya kenal dengan seorang, ada proyek bangunan jalan. Nah, ketika Kak Isah kenal sama orang tersebut, maka Kak Isah lebih cenderung merekomendasikan atau mempercayakan proyek pembangunan itu dengan orang tersebut. Ini bukan terlepas daripada orang menganggap KKN atau apa. Enggak, anggaplah misalkan untuk beberapa pekerjaan misalkan ya, yang kita kenal. Nah, begitulah konsep kehidupan nih kawan-kawan. Artinya kalau dalam sebuah usaha, ciri-ciri bos percaya sama kita, ya beberapa pekerjaan diminta kita buat menyelesaikan. Nah, sama dengan Allah. Ciri-ciri Allah itu percaya sama hambanya, maka hambanya terus diizinkan, ditakdirkan untuk terus berbuat kebaikan. Nah, itu password yang dicatat. Oke, diizinkan untuk terus berbuat kebaikan. Nah, karena tidak semua orang diizinkan untuk bisa sedekah setiap hari. Tidak semua orang diizinkan untuk mendekati Quran. Bahkan di salah satu ayat Quran, Allah mengatakan, jauhkan mereka dari mendengarkan Quran. Di surah 26 ayat 212. Nah, tadi ya, izin lihatkan. Nah, ini ayah bunda, oma opa lihat. Innakum lafi dhalalin mubin. Yufaw anhum man tufiqu harrasun alladzina hum fi ghamratin sahun. Yas'alu ayyana yawmuddin. Yawma 'alan nari yufakun. Bu Supri Hati. Oke, bisa dianu. Nah, ayah bunda lihat di surah Asy-Syu'ara ini ayat 212, sesungguhnya mereka benar-benar dijauhkan dari mendengarkan Al-Quran. Jadi tidak semua orang loh diizinkan untuk bisa dekat sama Quran. Tidak semua orang loh diizinkan untuk bisa dengarkan ayat Quran. Karena mendengarkan ayat Quran saja itu sudah mendapatkan rahmat dan dapat hadiah dari Allah. Nah, maka betapa beruntungnya, betapa bersyukurnya kalau hari ini oma-oma semua, opa-opa semua, ayah bunda semua diizinkan oleh Allah untuk bisa ikut setiap malam. Untuk hadir setiap malam, semangat konsisten untuk ikut program MIM. Menghafal itu mudah. Namun, banyak-banyaklah minta ampun sama Allah, banyak-banyaklah bertobat, banyak-banyaklah beristighfar. Ketika kok kayaknya untuk dekat sama Quran, dekat sama masjid, itu kok ada aja penghambatnya. Atau kita malah terlalaikan. Maka sekali lagi, sampaikan salah satu bentuk cinta Allah, salah satu bentuk cinta Allah pada hambanya, maka diizinkan hambanya terus berbuat
kebaikan. Nah, ini password yang harus ayah bunda pahami malam hari ini. Termasuk Allah izinkan kita silaturahmi malam hari ini. Nah, oke. Jadi selamat ya kan buat yang diizinkan waktu bisa dapat waktu malam hari ini, ditakdirkan Allah bisa istiqomah nambah hafalan, tandanya Allah sedang percaya sama kita. Karena gini, kalau nah, kalau berbicara bab dunia, oke, nah maka bertambah harta orang tuh, ya kan? Ini bicara bertambah ya, bertambah harta, bertambah jabatan, bertambah gelar, bertambah properti. Nah, pertama, yang pasti bukan nama istri kata Oma, tidak boleh. Oke, karena Rasulullah itu mempunyai Aisyah setelah Khadijah meninggal. Gitu. Bunda-bunda bikin perjanjian sama suami. Ayah, kalau mau ikuti sunnahnya Rasulullah, ingat Rasulullah itu menikah dengan Aisyah setelah Khadijah meninggal. Jadi selama Khadijah masih ada, maka tidak ada Aisyah. Itu passwordnya. Bila perlu bikin notaris. Canda ya. Nah, jadi pertambah dunia harta, jabatan, gelar, properti. Jadi banyak orang terjebak. Dia berpikir, ya kan, level orang kebanyakan sayangnya Allah, bentuk karunia Allah tuh ketika bertambah harta, jabatan, gelar, properti, ya kan, dan lain-lain ya. Pertambahan ini itu terbatas. Lebih cenderungnya adalah terbatas untuk di dunia saja. Oke, catatannya tuh yang untung cuma kita toh. Tapi kalau yang bertambah adalah hafalan, bertambah jumlah sedekah, bertambah jumlah rakaat sholat, nambah maksudnya bangun malam, bertambah jumlah puasa, bertambah jumlah tolong orang. Nah, ini akan menjadi bekal menuju akhirat. Ini yang mahal sebenarnya. Termasuk, maka ini jadi indikator. Kehadiran ayah bunda di setiap malam di program MIM menjadi indikator bahwasanya kita nih diizinkan Allah enggak untuk terus menambah kebaikan. Karena bertambahnya hafalan, bertambahnya sedekah, bertambahnya rakaat sholat, bertambahnya puasa, bertambahnya nolong orang, maka itu akan dicatat sebagai sebuah amal soleh yang menjadi bekal kita menuju kematian. Gitu rumusnya. Oke. Malam hari ini saya itu tadi mukadimah ya. Tadi ayat Quran yang dijauhkan mendengarkan Quran surah 26 ayat 212. Yang Dijauhkan sebelum dari latihan senyum. Jadi kadang orang yang meninggal dalam kondisi jauhkan dari mendengarkan Quran. Nah, malam ini yang saya ingin ceritakan kepada Bunda semua rahmati Allah, ada ini rata-rata karena saya lihat sebagian besar pangkat jabatannya adalah oma, adalah apa, oma saya, adalah bunda-bunda saya, maka ada satu ayat Quran yang itu menjadi satu doa yang sangat powerful yang Allah yang mengajarkan langsung. Kalaulah kita, ya kan, kalaulah kita datang ketemu Ustadz minta ajarin doa, itu saja kita amalin, benar? Kita ketemu Ustadz ajarin dong doanya supaya saya hidupnya bahagia. Ustadznya ngasih tuh catatan doa belum lulus baik, dia amalin enggak? Dia amalin. Kalaulah kita datang menemui seorang ulama, ulamanya ngajarin doa, dan kita percaya ke karomahnya ulama tersebut, kita amalin nggak kira-kira? Amalin. Kalau mengajarkan doa, misalkan imam 4 mazhab tadi, Imam Syafi'i kah, Imam Hanafi kah, dan kita tahu gimana kehidupan beliau dimuliakan Allah, kita amalkan nggak kira-kira? Amalkan.
Kalau yang ajarkan doa itu adalah para nabi, khususan baginda Rasulullah, kita amalkan nggak kira-kira? Bagaimana kalau yang ajarkan doa langsung Allah? Itu Bang Mutai cara nyampaikan. Bagaimana kalau yang diajarkan doa itu langsung Allah kira-kira? Rugi nggak kalau kita nggak ngamalkan? Rugi. Nah, maka mari kita buka di surah Al-Ahqaf. Ini doa khusus untuk usia 40 tahun. Surah Al-Ahqaf, Ibu dapat buka Qur'annya. Kita lihat. Surah ke-46 ayat ke-15. Bang di Surah ke-46 ayat ke-15. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha wa hamluhu wa fisaluhu salasuna syahra hatta idza balagha asyuddahu wa balagha arba'ina sanah. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik pada kedua orang tuanya. Ibunya mengandung dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah. Mengandungnya dan menyapinya sampai dengan 40 tahun. Nyapinya 3 bulan, 30 bulan, sehingga apabila dia terdewasa, umurnya sampai 40 tahun, dia berdoa, Rabbi auzi'ni. Nah ya Tuhanku, tunjukkanlah aku. An ashkura nikmatakallati an'amta alayya. Yaitu bagaimana cara mensyukuri terhadap nikmat yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada kedua alayya wa ala walidayya. Dan kepada kedua orang tuaku. Apa esensinya? Kita ajarkan cara bersyukur. Nah, bayangkanlah. Saking sopan santunnya doa ini, cara syukurnya minta ajarkan. Berarti esensi syukur itu tidak hanya sebatas alhamdulillah, enggak. Tapi pengertian syukur sesungguhnya adalah ketika kita mampu mengoptimalisasikan terhadap apa-apa yang sudah Allah beri. Alhamdulillah baru sampai di lisan. Tanda bentuk syukur kita dikasih Allah kesehatan, maka gunakanlah kesehatan ini untuk berbuat kebaikan. Sekelas Nabi Daud saja di surah Saba, surah 34. Ya kan? Ayat ke-13 ditanya, "Kenapa engkau masih kerja Daud?" Inilah bentuk syukur aku. Digunakan tubuhnya untuk bekerja. Rasulullah bangun malam, sholat berpuluh-puluh rakaat sampai bengkak kakinya. Kenapa masih sholat? Padahal manusia ini sudah dijanjikan surga. Lalu Rasulullah bilang, "Tak bolehkah aku bersyukur kepada Tuhanku?" Maka bentuk syukurnya kita sebagai hamba yang dikasih mata, gunakan untuk melihat Quran, melihat kebesaran Allah. Gunakan seluruh potensi tubuh ini, mata, tangan, kaki, bicara fisik, semuanya mata untuk melihat kebesaran Allah, melihat kebaikan, ya kan? Dikasih telinga, mendengarkan kebaikan, jangan dengarkan yang aneh-aneh. Dikasih tangan, bentuk syukurnya nolong orang. Dikasih kaki, melangkah ke tempat yang baik-baik. Ya kan? Dikasih harta, digunakan untuk bantu orang, bersedekah. Dikasih jabatan, dia gunakan untuk ngajak orang kenal sama Allah dengan tanda tangan dan kebijakannya. Nah, begitulah satu doa ini Allah ajarkan esensinya. An ashkura
ni'matakallati an'amta alayya wa ala walidayya. Oke, maka penting sekali bagi ayah bunda yang dirahmati Allah untuk minta ajarkan. Nah, an ashkuro ni'matakallati. Coba ikut saya. An ashkuro ni'matakallati an'amta alayya. An'amta alayya. Ya, sama-sama. An ashkuro ni'matakallati an'amta alayya. An ashkuro ni'matakallati an'amta alayya. Oke. Jadi, sampai di situ poin nomor 1 tadi. Nah, nanti dilengkapi, dipahami di rumah ya. Dihafalkan. Tidak perlu disetorkan sama para fasilitatornya. Pakai voice note. Rabbi auzi'ni an ashkuro ni'matakallati an'amta alayya. Yang kedua, wa ala walidayya. Itu satu paket sampai wa ala walidayya. Wa an a'mala solihan. Ya, terus agar aku dapat berbuat amal soleh yang engkau ridhoi. Tujuan dari bersyukur tadi adalah, kan tadi itu, esensi bersyukur adalah bertindak. Esensi daripada bersyukur adalah berbuat sesuatu. Bukan hanya sampai lafaz hamdalah. Karena selama ini orang stop. Alhamdulillah saja. Coba lihat ayatnya. An ashkuro ni'matakallati an'amta alayya wa ala walidayya wa adat. Engkau berikan kepadaku dan kedua orang tuaku dan agar aku dapat. Jadi setelah bersyukur apa? Energi syukur itu agar aku dapat beramal soleh. Agar bisa beramal soleh. Yang Allah ridhoi. Nah, ini yang mahal ya bunda. Beramal soleh yang Allah ridhoi. Tandanya ada amal soleh yang tuh masih gantung atau belum sempurna amalannya. Besok minggu depan kita bahas amalan untuk menyempurnakan amalan. Nah, amalan, ingat ya PR minggu depan, amalan untuk menyempurnakan amalan. Karena tidak seluruhnya apa yang kita kerjakan tuh langsung sempurna dicatat Allah 100%. Kayak misalkan dosen bilang, oke, kumpulkan tugasnya dan tolong dijilid hardcover. Kira-kira kalau kita mengumpulkan tugas hanya sekedar di print berupa lembaran HVS, sempurna nggak nilainya kira-kira? Nggak sempurna. Kenapa? Karena perintahnya hardcover. Nah, sehingga hari ini termasuk saya dulunya terjebak, sering merasa beramal soleh. Sering merasa sudah berbuat. Buat ayah bunda, buat bunda-bunda semuanya, ayah-ayah yang ngerasa hari ini sudah berbuat baik, sudah nolong orang, tapi kok ternyata hidupnya belum berubah-ubah, utang tidak kunjung kelar, anak-anak susah dinasehati, pasangan susah. Jangan GR dulu dengan merasa kita sudah berbuat. Jangan-jangan yang kita buat belum sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Karena setiap orang di antara kita punya peran masing-masing Allah takdirkan. Perannya Bilal itu azan. Maka azan itulah, azannya Bilal bin Rabah yang membuat dia masuk surga. Trompanya sudah sampai di langit ya Allah. Maka beda peran dengan Khalid bin Walid. Jadi jenderal perang. Perannya seorang nenek Yahudi, seorang nenek depan Nabawi yang ditakdir masuk surga, yaitu nyapu pelataran Masjid Nabawi. Perannya Uwais Al-Qarni apa? Memuliakan ibunya. Perannya Utsman bin Affan apa? Mendermakan hartanya. Nah, jadi berbuat baik, seluruh berbuat semesta kebaikan dari A sampai Z, muliakan orang tua, sedekah, bangun malam, nolong orang-orang susah, mendirikan masjid, semuanya baik. Tapi kita tidak pernah tahu yang terbaik itu adalah yang Allah suka. Sesuai dengan peran kita. Nah, begitu rumusnya. Maka Allah ajarkan beramal soleh sesuai dengan yang Allah ridho. Contoh, misalkan Bunda Endang Rahayu Ningsih senangnya kalau makan ayam itu ayam bakar. Misalkan. Lalu ada anaknya pulang yang dibeli ayam kayak misalkan yang dibeli sukanya ayam bakar
ayam bakar kecap manis gitu ya. Nah, tapi tiba-tiba dibelikan anak ayam juga, tapi ayam geprek, cabai level 20. Ya kan? Otomatis. Nah, kamu mau bunuh mama, ya kan? Mau biarkan mama mencret-mencret gitu ya. Nah, jadi bukan hanya sekedar ayam, tapi ayam yang disukai Bunda Endang. Gitulah dirumusin. Bukan sekedar pisang. Nah, ternyata Bunda Endang malah senangnya pisang rebus. Lah, anak bawa pisangnya pisang goreng crispy. Karena Bunda menghindari gorengan. Nah, misalkan kayak gitu kawan-kawan. Maka ini adalah proses MOU sama Allah untuk minta diajarkan beramal soleh sesuai dengan amal soleh yang Allah ridhoi. Termasuk buat adik-adik saya yang di depan. Jadi jangan GR dulu, antum udah hijrah. Artinya sudah pakai kimar yang panjang, sudah pakai nikop mungkin, sudah rajin bangun malam. Tapi kok nggak outstanding kehidupannya? Kok nggak dapat jodoh ya? Yang lain udah nikah, ya kan dia cuma motokan orang nikah. Yang lain udah wisuda, dia masih bolak-balik ke perpustakaan. Kenapa? Karena tadi yang kita kerjakan belum tentu yang Allah ridho. Ingat, setiap hamba yang diciptakan Allah punya tugas dan peran masing-masing. Tugasmu adalah menemukan perannya. Kira-kira kalau Spider-Man perannya untuk jadi Batman, bisa nggak kira-kira? Nggak bisa. Lalu Batman perannya disuruh menjadi Superman, bisa nggak kira-kira? Nggak bisa. Semuanya sudah main peran masing-masing. Sama kayak aktor, antum sudah lihat Sahrukan misalkan. Oke? Atau Reza Rahardian. Nah, itu kan memainkan peran. Lalu ketika main peran yang tidak seperti biasanya, enak nggak kita nontonnya? Nggak enak. Gitulah di kawan-kawan. Itu kenapa kita butuh minta sama Allah, wa an a'mala sholihan tardohu. Apa namanya? Wa an a'mala sholihan tardohu. Agar aku bisa beramal soleh dengan apa yang engkau ridhoi ya Allah. Oke. Lalu yang ketiga, apa yang diminta di doa ini? Wa aslih li fi zurriyati. Wa aslih li fi zurriyati. Berilah kebaikan kepadaku dan kepada anak cucuku. Minta kebaikan sampai anak cucu. Ini yang mahal Bunda. Wa aslih li fi zurriyati. Oke. Karena rugi orang tua. Rugi itu adalah ketika orang tua yang punya anak tetapi anaknya tak jadi wasilah dia dapat amal soleh atau masuk surga. Nah, itu ada maksud ini butuh diminta. Wa aslih li fi zurriyati. Jadikanlah aku dan anak keturunanku kebaikan, dapat kebaikan. Oke, lihatlah powerful sekali doa ini. Yang keempat, apa itu yang keempat? Coba kita lihat. Inni tubtu ilaika, sesungguhnya aku bertobat kepadamu ya Allah. Nah, ternyata Allah aneh ya. Harusnya kan kalau yang diimpikan oleh banyak orang dalam kehidupan ini kan kaya raya, rumah mewah, punya mobil yang cukup nyaman, harta, benda dan sebagainya. Tapi Allah malah tidak mengajarkan untuk meminta harta. Allah tidak ajarkan untuk minta kesehatan, minta kaya raya, minta jabatan. Tidak ada. Allah ajarkan malah minta. Sesungguhnya aku bertobat kepadamu. Minta ampun. Nanti saya bedah satu-satu lagi lebih dalam. Allah ajarkan malah minta ampun. Ini tubtu ilaika. Dan yang paling mahal terakhir adalah wa inni minal muslimin. Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Habis diminta ampun, terakhir dikunci. Aku berserah diri.
Nah, ada 5 poin yang diajarkan oleh Allah dalam doa di surah Al-Ahqaf ayat ke-15 yang menjadi doa yang Allah rekomendasikan untuk orang-orang yang sudah berusia 40 tahun. Nah, ada yang baru tahu doa ini kawan-kawan? Yang baru tahu? Ada yang baru tahu? Atau ada yang sudah hafal? Insya Allah Ustaz hafal. Masya Allah. Nah, lalu saya pertajam lagi, doa yang sama ini, coba antum perhatikan. Coba perhatikan. Doa ini itu mirip. Kalau kita ketemu orang kaya, menarik nggak kalau kita belajar bagaimana cara dia kaya? Baik nggak kira-kira? Kalau kita ketemu orang hebat, penting nggak untuk kita tanya rahasia bagaimana cara dia hebat, betul? Ternyata doa yang ini, kawan-kawan, doa yang redaksinya kurang lebih sama dengan doanya Nabi salah satu yang hebat di muka bumi, yaitu Nabi Sulaiman. Coba antum lihat, Robbi auzi'ni. Sama kan? Ya Allah, berikanlah aku untuk mensyukuri. Poin 1 sama. Sama kan? Poin 1-nya? Oke. Yang kedua, minta apa? Sama masih dengan, yaitu beramal soleh, bersyukur. Sama. Dan masukkanlah aku dengan rahmatmu dalam golongan hamba-hambamu yang soleh. Nah, perbedaannya, kalau Nabi Sulaiman, poin 1 sama poin 2. Nah, poin 3-nya adalah minta kumpulkan sama orang-orang soleh. Bayangkan, sekelas Nabi Sulaiman masih minta kumpulkan sama orang-orang soleh. Kurang soleh apa Nabi Sulaiman coba? Begitulah bagaimana para nabi dulu. Kenapa makin dimuliakan Allah? Karena seni komunikasi sama Allahnya canggih. Masih minta kumpulkan. Bukankah ibaratkan Nabi Sulaiman dan pengikut-pengikutnya, umatnya Nabi Sulaiman waktu itu, berarti yang paling soleh ya Nabi Sulaiman lah, karena dia nabinya. Tapi dia masih dengan rendah hati mengatakan, masukkanlah aku dengan rahmatmu dalam golongan hamba-hambamu yang soleh. Jadi doa 46 ayat 15 ini itu setara dengan doanya orang kaya di muka bumi, Nabi Sulaiman, surah 27 ayat 19. Oke. Nah, maka ayah bunda yang dirahmati Allah, doa ini, kalaulah tadi kita berpikir ini doa Allah yang ajarkan. 1. Yang kedua, ada seorang nabi yang sudah mempraktekkan juga dengan doa yang dengan redaksi yang kurang lebih sama, Nabi Sulaiman. Maka tak ada alasan untuk kita tidak praktek. Tidak ada alasan kita tanda kutipnya rugi sekali, bodoh sekali kita kalau kita tanda kutip mengabaikan doa ini. Nah, oke. Dan bahkan kalau kita bedah lagi satu persatu, poin 1, poin 2 itu relate dengan doanya Nabi Sulaiman. Oke. Ini ya. Surah 27 ayat 19 sama surah 27 19. Terus minta kebaikan sampai anak cucu. Kita lihat, itu sama dengan doanya Nabi Ibrahim. Kita lihat. Surah 2 ayat 128. Ya Allah, jadikanlah aku orang yang berserah diri kepadamu dan jadikan anak cucuku juga orang yang berserah diri kepadamu. Jadi orang-orang pintar ini berdoanya bukan hanya untuk dirinya. Dia sudah merencanakan doa sampai anak cucunya. Berarti kalau minta sampai anak cucu sama dengan doanya surah kedua ayat 128 miripnya sama surah 2 surah 8. Nah, kalau minta ampun udah jelas sekali doanya Nabi Adam surah 7 23 dan Nabi Yusuf, Nabi Yunus surah 21 ayat 87, doanya Nabi Musa surah 28 ayat 16, ini udah minta ampun. Artinya satu doa di surah Al-Ahqaf, kenapa doanya jadi powerful? Satu doa surah 46 ayat 15 mewakili permintaan doa para nabi yang lain.
Keren kan? Satu doa mewakili nabi-nabi yang lain. Surah Nabi Sulaiman meminta poin 1, poin 2. Terus Nabi Ibrahim minta poin 3 sama poin 5. Nabi Adam, Nabi Yunus sama Nabi Musa minta poin 4. Lah kalau ada satu doa mewakili semuanya, hafalah tak mantap. Gitu kawan-kawan. Dapat keluar cara berpikirnya? Ini doa yang powerful. Tapi Ustaz, tapi Bang, itu kan hanya untuk 40 tahun. Kami kan masih muda. Berarti kalau antum praktek duluan, antum cepat tua. Antum praktek duluan, antum diizinkan Allah mendapat kebaikan jauh lebih cepat. Begitulah dia ya bunda yang dirahmati Allah. Maka sederhananya adalah, sekali lagi, doa ini Allah yang mengajarkan. Doa ini Allah sampaikan di Quran di surah Al-Aqaf ayat 15. Kalau Allah yang kasih bocoran, masa sih kita tidak mau praktek? Itulah dia. Buat yang sudah hafal, oke, maka istiqomalah doanya. Buat yang belum, minta, pasang niat. Bila perlu kalau habis sholat lupa, buka handphonenya. Begitulah dia. Nah ini satu di antara banyak doa yang powerful di Quran. Nah saya pribadi ya kan kayak gini. Buat teman-teman yang mahasiswa, lebih enak buat skripsi dengan judul, dengan tema yang belum ada orang yang buat dan antum harus mikir, atau buat skripsi dengan tema, dengan judul yang sudah ada contohnya. Udah pasti lulus dia kan? Tinggal ikuti kerangka berpikir dan ganti datanya sedikit, betul? Nah itu saya dulu, kan? Maka 3 bulan saya skripsi selesai. Oke? Nah maka kalau boleh saya cerita sama kawan-kawan semua rahmati Allah, di antara hajat kita, minta kita sama Allah, daripada capek-capek merangkai kata-kata lagi, penting tinggal ngikut. Ingat, dalam ada berdoa sama Allah, itu tidak seperti yang kita bayangkan teknik komunikasinya. Yang kita bahas paling masih ingat enggak? Iya. Ini strategi berdoa. Biar ayah bunda paham. Coba perhatikan. Kita lihat di surah Al-Anbiya. Surah ke-21. Ayat 83. Yang kita bedah semalam. Coba lihat. Nabi Ayub sakit. Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah ditimpa sakit. Harusnya orang sakit minta apa kawan-kawan? Ada enggak di ayat 83 ini Nabi Ayub minta sembuh? Ada enggak kata-kata minta sembuh? Tapi justru di ayat ke-84-nya Allah sembuhkan enggak beliau? Lalu kami lenyapkan sakitnya, benar? Oke. Ayat 87, Nabi Yunus masuk dalam perut ikan. Harusnya orang yang masuk dalam perut ikan jadi apa dia? Minta apa? Minta sarden. Minta keluarkan dari perut ikan. Ada enggak Nabi Yunus mengatakan minta keluarkan dari perut ikan? Tidak ada. Tapi faktanya dikeluarkan enggak kira-kira? Keluarkan. Lalu Nabi Zakaria. Zakaria apa ujiannya? Tidak punya anak. Ada enggak di ayat 89 ini Nabi Zakaria minta anak? Tidak ada. Tapi faktanya 90 dikasih Allah enggak kira-kira? Semakin tidak diminta, semakin diberi. Apa rumusnya? Semakin tidak diminta, semakin diberi. Semakin menuntut, semakin sakit. Itu rumus kehidupan. Dan redaksi kata-kata yang Allah sudah masukkan dalam Quran, berarti itu kata-kata yang sudah terbukti gaya komunikasi sama Allah. Tak bisa disamakan. Kita kan lucu. Lagi susah, lagi miskin, mintanya kasih kaya ya Allah. Semoga dapat lotre besok ya Allah. Semoga menang judi besok ya Allah. Bercanda ya. Nah mintanya malah demikian. Lagi sakit minta sembuh. Faktanya Nabi Ayub tidak minta sembuh. Tidak punya anak, minta anak. Faktanya Nabi Zakaria malah tidak minta anak. Dia cuma lebih bagus ya Allah. Aku ini dah tua. Siapa waris aku nanti? Begitu rekan-rekan semua rahmati Allah. Nah, maka ini seni berkomunikasi sama Allah. Banyak sekali doa-doa. Insyaallah pelan-pelan saya akan sharing bagi, ya kan? Doa-doa yang sudah Allah install, Allah masukkan dalam Quran ini,
Berarti tandanya doa-doa itu sudah ke-approve, sudah di ACC. Nah, tugas kita tinggal ngikuti, tinggal ngulangi. Semakin kita ngikut, jadi berarti tidak boleh modif doa dong Ustaz? Boleh. Silakan, itu tambahan. Tapi jangan lupa bumbu utamanya justru yang harus penting. Apa itu bumbu utamanya? Doa yang sudah diajarkan oleh Allah di Quran, doanya yang sudah dicontohkan para nabi yang Allah install di Quran, dan sebagainya. Begitu malam hari ini, sederhana sekali, tapi sedikit saya berharap bisa dipahami. PR-nya adalah, nah buat seluruh peserta MIM, bed 1, 2, dan 3, saya rekomendasikan untuk hafalkan, lalu setor sama fasilitatornya. Oke, dan selain, udah gak ada suara musik loh. Suara musik siapa sih? Gak bisa konsentrasi. Oke. Kok nggak bisa konsentrasi ada suara musik? Nggak tahu saya siapa ya. Oke. Nah, kawan-kawan yang rahmati Allah, maka ayah bunda sekali lagi pelan-pelan kita explore Quran ini, ya kan? Setiap doa yang Allah ajarkan itu, jadi itu adalah senjata terhadap satu hajat, terhadap satu hadiah yang memang sudah Allah janjikan. Dan bentuk komunikasi seorang hamba kepada Tuhannya itu tidak sama dengan antara hamba dengan hamba. Kalau kita bahkan kadang kita sama atasan kita perlu berbahasa basi untuk supaya proposal atau keinginannya ke-approve, betul lah. Nah, masa sama Allah kita main tembak-tembak dia langsung. Selesai sholat, Assalamualaikum, jika sebentar ya Allah, tolonglah ya Allah, butuh ini, butuh ini, butuh itu, butuh ini. Memang Allah asisten kita. Betul lah kawan-kawan. Harusnya dengan sahdu, dengan rayuan, dengan kerendahan hati. Ya Allah, malu hamba diminta. Tak berani hamba mengatakan ya Allah. Tapi engkau tahu hamba membutuhkan itu ya Allah. Malu-malu ngomong sama Allah. Jadilah ya Allah, malu ya Allah. Kau kan tahu ya Allah, hamba butuh, malu ya Allah. Hamba butuh jodoh ya Allah. Gitu kawan-kawan. Gitulah. Nah, coba tes ya. Nanti bangun 2/3 malam misalkan. Doa gitu sama Allah. Doa itu penuh romantis. Sampai ya Allah, malu hamba minta surga kalau ingat-ingat dosa, ingat-ingat maksiat yang sudah dilakukan. Tapi hamba juga takut akan neraka-Mu ya Allah. Semoga Engkau mau mengajarkan yang baik-baik untuk kehidupan hamba ya Allah. Ya Allah, kalau Engkau takdirkan Khadijah bisa mendukung atau mensupport dakwahnya Rasulullah, maka izinkanlah aku jadi Khadijah untuk imamku nanti ya Allah. Oh, keren doanya. Apa tak mantap? Jadi Khadijah untuk imamnya nanti. Jangan rendahan jadi doa. Ya Allah, semoga Kau datangkan aku anak sultan yang kaya raya ya Allah. Tak punya harga diri doanya. Betul lah. Harusnya jadikan aku Khadijah untuk calon imamku nanti. Betul tak tuh? Nah, begitu kawan-kawan. Ini ayah bunda izin di studio di musola ini yang hadir rata-rata jomblo fisabilillah, ya kan? Mereka semangat sekali datang mendekat Quran dalam rangka sedang menjalankan praktek wanita-wanita yang baik diciptakan untuk laki-laki yang baik. Insya Allah. Jadi kalau bunda-bunda punya ikhwan-ikhwan, nah di saat depan saya ini banyak akhwat-akhwat yang sudah STMJ, sudah tua masih jomblo. Insya Allah dia semangat senang ngaji, gitu dia. Tapi Bang Aka tidak boleh lagi, kalau Bang Aka di Babel tidak boleh, sudah sold out, ya kan? Nah, begitu yang bisa disampaikan, tak terasa kurang lebih sekitar sudah 40 menit. Nah, ada waktu untuk kita diskusi, jawab, ya kan? Semoga apa-apa yang masih jadi kebingungan bisa menjadi bahan diskusi untuk kita berbagi cerita. Saya kembalikan kepada MC. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau tanya atau apa, sampaikan tangan atau silakan ditulis di kolom. Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam, Kak. Saya ingin bertanya, Ustaz. Dari siapa nih, Kak? Di mana? Dari Liana dari Aceh Singkil. Dari Aceh Singkil. Iya, Ustaz. Masya Allah. Siap, Kak Yana, jauh dari Aceh Singkil. Apa bedanya ulam singkil? Oh, itu restoran ya? Ya kan, silakan Kak Liana. Apakah ini, jadi gini Ustaz, orang ayah gitu kan Ustaz. Kalau sholat itu susah kali kalau dipuji Ustaz. Apakah itu juga termasuk ujian untuk anaknya yang udah mulai mau berubah gitu Ustaz? Oh, barusan tadi kami bahas maghrib. Setiap orang di dunia ini satu paket kehidupannya. Jadi ujian yang terberat selalu datang dari yang terdekat. Ingat, ujian terberat datang dari yang terdekat. Ujian seorang suami adalah istri. Siapa contohnya? Nabi Lut. Dia nabi, istrinya germo. Oke, dia nabi loh. Nah, siapa lagi? Ujian istrinya suami. Istrinya taat, suaminya ngaku Tuhan, yaitu Fir'aun. Ujiannya anak, yaitu orang tua. Oke, Nabi Ibrahim yang bapaknya penyembah berhala. Anaknya nabi dan bapaknya para nabi. Tapi ayahnya Azhar, pembuat berhala. Kabar baiknya ayah Kak Liana kan bukan pembuat berhala. Berarti butuh kesabaran terus. Artinya percayalah, terus doakan. Ya, kalau ditanya ujian, ya emang ujian. Tapi ketika Kak Liana cara mengkomunikasikan dakwanya dengan cara frontal, justru setannya pindah ke Kak Liana. Nah, maka satu dakwah itu mengajak itu ada 3 hal. 3 cara. Satu, dakwah bil lisan. Ya, azan tuh ya. Malulah sama tetangga pada sholat. Ya, azan tuh ya. Masjid ya. Udah tahu di sana Allah buka karena rezeki sambil jalan sambil dengan nada yang sederhana. Jangan ngomel ya, apa aja ayah di neraka nanti ayah kita yang neraka. Kayak gitu. Itu dakwah bil lisan. Atau ayah sambil kerja kita bilang, oh ya, tadi itu Liana dengarkan ya ceramah salah satu ustadz. Ternyata sholat tepat waktu itu ada hubungannya sama rezeki juga yang tepat waktu ya. Orang hari ini sibuk kerja cari gaji sehingga yang didapatkan terbatas. Sementara ada hal yang tanpa batas namanya rezeki. Maka kalau gaji didapatkan karena kerja, kalau rezeki didapatkan karena ibadah ya. Nah, ayah yang saya tuh kadang tuh ini seni komunikasi sama orang ya. Ayah yang seperti ini saja udah dikasih Allah rezeki lebih, kasih rumah kita ya, dikasih mobil, motor atau apa, diangkat metodenya. Apalagi kalau ayah makin dekat lapor sama Allah, makin ditambah ya. Nah, jangan-jangan Allah hadirkan bisnis ayah tambah maju. Itu dakwah bil lisan. Oke. Nah, tidak bisa dakwah bil lisan, dakwah bil hal. Ya, ini Liana belikan sarung baru. Semoga ayah semangat untuk sholat. Ya, Liana tadi dia main teman-teman baju koko bagus. Saya cocok buat ayah kalau pakai baju koko itu. Dakwah bil hal. Oke. Yang ketiga, dakwah bil doa. Ketaatan kita berbanding lurus dengan, ini buat kawan-kawan semua juga, ketaatan itu berbanding lurus dengan doa, kecepatan doa kita dikabulkan Allah berbanding lurus dengan ketaatan kita, doa. Nah, jadi ini hari ini Kak Liana ujiannya ayah. Nah, kalau udah lulus ujian ini, nanti tuh akan pindah lagi ujiannya. Maka passwordnya buat kawan-kawan yang mungkin kurang lebih sama Kak Liana dan yang lainnya. Kak Liana mungkin bentuknya ayah, ada yang bentuknya anak, ada yang bentuknya pasangan, ada yang bentuknya saudara. Rumusnya sederhana kawan-kawan. Kalaulah dunia ini semuanya sudah berjalan indah, maka kita tak akan punya kesempatan beramal soleh. Betul nggak kira-kira? Kalau orang-orang yang Kak Liana bayangkan ayahnya taat, ibu taat, adik soleh, suami soleh, ya kan, tetangga soleh, semuanya baik. Maka di manakah Kak Liana punya kesempatan beramal soleh? Udah tidak ada. Semuanya sudah soleh. Nah, berarti jika ada yang belum soleh di sekeliling kita, belum taat sekeliling kita,
itulah ladang amal soleh buat kita. Sip? Dapat kalian ya? Dapat, Oke. makasih Ustaz. Selamat praktek, selamat pesan baju koko buat ayahnya. Pesan di Shopee. Atau punya referensi bagus, Elma Kie baju ini, baju Jacobs. Nah, Jacob Muslim wear. Nah, kayak gitu. Oke. Siapa lagi nih? Ustadz, mohon bimbingannya doa supaya dimudahkan dapat momongan. Kak Rohiyatun tadi tuh baca surah 21 ayat ke-89. Lihat aja tuh doanya Nabi Zakaria. Itu secara doa. Nah, secara amal soleh yang saya pernah sharingkan ke beberapa teman-teman, kalau sekali itu kebetulan, kalau berkali-kali itu pola. Saya sering ajarkan kawan-kawan kalau ada rezeki lebih, beli nasi atau masak nasi bungkus, masak nasi, pergi ke pondok yatim penghafal Quran, makan siang sama mereka. Panggil anak yatimnya yang ahwat, minta diluskan perutnya. Memang tidak ada dalilnya. Tapi kalau ditanya, surah Al-Ma'idah 35. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Wa batagu ilaihi wasilah. Carilah jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Wajahidu fi sabili. Sungguh-sungguh di jalan Allah. La'allakum tuflihun. Agar kamu beruntung. Nah, begitu, Kak. Silakan dicoba. Itu yang mau saya ajarkan kawan-kawan. Alhamdulillah sekali Allah mau kasih positif hamil, kembar semuanya. 2 pasang nasi gitu. Ustadz, minta doa untuk hati agar anak biar rajin sholat dan memiliki akhlak yang baik. Padahal kita sebagai orang tua dan mencontohkan sholat awal waktu. Surah 25 ayat 74. Wa min zurriyati qurrata a'yunin lil muttaqina imamah. Nah, zikirin aja, baca doa itu Allah yang ajarkan. Sama Rabbi habli minas solihin. Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, takdirkan aku anak-anak, miliki anak-anak yang soleh. Rabbi, gampang. Rabbi habli minas solihin. Ustaz, apakah boleh minta punya rumah? Terkadang mau takut kebanyakan minta. Boleh. Pakai dengan catatan, selesaikan dulu doa pokoknya. Pakai negosiasi sama Allah. Ya Allah, ini anak-anak udah mulai banyak. Alangkah indah dan nikmatnya ya Allah, kalau Engkau takdirkan ada tempat untuk hamba berteduh. Nah, kayak gitu. Boleh. Maka saya bilang, doa nomor 1, doa itu minta ampun. Yang kedua, doa itu Allah ajarkan Quran. Nah, kalau mau ditambah topik-topik doa, silakan. Assalamualaikum, saya bertanya karena kita boleh beramal beri ditunjukkan ditambahkan, boleh. Di mana? Surah Fatir, surah 35 ayat 29 kali ini. Wa'angkiku mimma razaqna sirra wa alaniyah. Kita melihat ya. Surah Fatir, surah 35, ayat 29. Coba kita lihat. Boleh enggak kita sedekahnya menampakkan? Ada nggak sedekah diam-diam? Ada. Itu Abu Bakar. Terus ada nggak sedekah yang terang-terangan? Ada. Utsman bin Affan. Waktu Rasulullah mau perang. Nah, ayatnya mana? Ini di ayat 29. Innalladzina yatsluna kitaballah. Sesungguhnya orang-orang yang baca kitab Allah, wa aqamus shalat, dirikan salat, wa anfaqu mimma razaqnahum, dan menginfakkan sebagian dari rezeki yang kami anugerahkan sirra wa alaniyah kepada mereka diam-diam dan terang-terangan. Yang tidak boleh itu diam-diam dan sedekah, Kak dia. Oke, Ustadz. Apakah doa terbaik untuk almarhum suami sewaktu berziarah ke makam? Insya Allah tuh banyak ya. Kirimkan Al-Fatihah ya, insya Allah sudah, Masya Allah. Tapi sebaik-baiknya doa adalah amal soleh yang kita buat untuk diniatkan. Misalkan wakaf atas nama suami, itu powerful. Gitu. Nah, wallahu a'lam. Itu yang saya tahu. Saat orang hidup itu pilihan ditinggal atau meninggalkan. Apa kuncinya kita siap ditinggalkan atau meninggalkan? Karena ditinggalkan sangat sulit untuk mengikhlaskan. Ya Allah, udah Dewi. Ini pasti kebanyakan nonton sinetron. Bercanda udah ya. Artinya ditinggalkan, meninggalkan atau ditinggalkan bagian dari sunatullahnya Quran. Di surah Al-Baqarah berarti kalau kita tidak terima ketika kita ditinggalkan, kita sedang tidak mengimani. Surah Al-Baqarah ayat sering yang kita baca ayat 156. Alladzina idza asabatkum musibah
Orang-orang yang apabila ditimpa musibah, qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Semua ini punya Allah dan akan kembali kepada Allah. Berarti kalau kita sedang tidak ridho, sedang tidak ikhlas, sedang siap, kita sedang membangkang ayat ini. Kena hukum Allah. Itu ya sederhananya. Oke. Lalu banyak nih. Wah. Ada angkat tangan, silakan yang angkat tangan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Nurdiansa. Iya, Ustaz. Afwan, Ustaz mau nanya, apakah kalau misalnya kita mengajarkan anak-anak ini ya belajar Al-Quran gitu, terus ada yang kita belum tahu ilmunya, terus ternyata salah gitu, apakah kita berdosa gitu, Ustaz? Terus yang keduanya, tadi kan kata Ustaz, kita harus spesifikasi gitu ya amalannya ya gitu ya. Misalnya kayak Abdurrahman bin Auf, dia memiliki harta yang banyak, jadi sedekahnya harta. Nah kalau saya kan di sini saya juga ada nemenin anak-anak ngaji gitu, Ustaz. Dan saya juga lagi mohon doanya lagi iniin ibu-ibu belajar untuk memandikan jenazah gitu. Jadi ada timnya karena di perumahan kami agak susah gitu orangnya kalau buat ibu-ibu yang meninggal ituan memandikannya agak susah. Dan saya kan juga suka beres-beres musola gitu, bersih musola, apakah itu tidak spesifikasi keamalan soleh sendiri gitu. Oke. Kita aja, Ustaz. Assalamualaikum. Siap. Bang Nurdiansa di mana tempat tinggalnya? Di Bekasi, Ustaz. Oh, Masya Allah. Siap. Boleh nggak sih kita ngajarin yang mungkin kita belum tahu ilmunya? Kalau memang belum tahu ilmunya, mungkin kita tahan dulu. Ajarin saja. Kalau saya lebih mengajarkan apa yang saya sudah praktekkan. Itu passwordnya. Karena sudah pernah saya ngerjain gitu loh. Dan sesuatu yang saya belum pernah kerjakan, contoh, saya jarang ngomong fikih terlalu dalam. Saya jarang ngomongin hukum waris. Karena saya nggak expert di bidang itu. Nah, tapi saya belajar 8 tahun terakhir ini lebih banyak tentang pemahaman Quran, tentang ilmu hikmah, maka itu yang saya ceritakan, kayak gitu ya. Nah, terus itu rumus yang pertama. Rumus yang kedua, ketika kita memang punya niat sampai di level itu, maka percayalah, kan Rasulullah itu tidak mengajarkan kepada sahabat setelah 30 juz turun. Nah, dapat ayat, diamalkan, dia pahami, diamalkan, diajarkan. Maka rumusnya segitiga LDT. Learn, belajar, do, praktekkan, teach, ajarkan. Nah, setelah kita mengajarkan, balik lagi, belajar lagi. Learn, do, teach. Learn, do, teach. Gitu rumusnya, Bang. Nah, maka kalau hanya sekedar mengajarkan TPA, berarti ya masuk akal. Karena grade-nya levelnya di bawah Bang Nurdiansa. Gitu dia. Sama kayak saya. Saya cuma berbagi sama orang-orang yang mungkin baru mau belajar. Kalau jadi kayak gini, S1, kalau saya level S1 misalkan yang ngajarnya anak SMA, anak SMP, nah, demikian. Nanti termasuk kita ngajarkan juga ketika kita konsisten dengan tulus, nanti insya Allah Allah yang pelan-pelan nge-upgrade ilmu kita. Ketika dia tahu seorang Nurdiansa adalah seorang hamba yang layak untuk jadi wasilah orang lain mendapatkan hikmah, orang yang dapatkan hidayah, nanti Allah yang ngajarkan ilmunya kepada Nurdiansa. Begitu ya. Saya tidak pernah mencita-citakan diri untuk sampai level di detik ini. Untuk ngasuh pondok, untuk punya santri, tak pernah. Kan? Tapi akhirnya demi detik, hari demi hari, waktu demi waktu Allah perjalankan. Sampai Allah izinkan bisa memahami Quran, mencintai Quran, menghabiskan waktu hari-hari untuk terus dekat sama Quran. Gitu Bang Nurdiansa. Oke, maka segmen dakwanya orang yang grade-nya levelnya di bawah Bang Nurdiansa gitu. Ngajarin anak-anak, apa ngajarin TPA bagus itu. Nah, ngajarin. Terus kalau ilmu tentang tadi itu fardu kifayah, tak apa-apa bagus kalau diajarkan. Karena itu sekarang ilmu yang sudah sangat langka. Khawatirnya waktu itu pernah kejadian ada seorang kaya meninggal di BSD,
itu karangan bunganya banyak, tidak ada yang fardu kifayah. Kenapa? Karena tamu-tamu yang datang yang kaya-kaya itu tidak untuk fardu kifayah. Warga-warga kampung sebelah karena dibilang kenapa tidak ke sana takziah? Karena saya tidak kenal sama orangnya. Nauzubillah. Nah, jadi terus amalan spesifik. Gimana ciri-cirinya? Nanti Allah yang akan giring Bang Nurdiansa untuk mengerjakannya. Ciri-ciri amalan spesifik yang saya pahami ya, dia dengan senang dan gembira kalau ngerjainnya. Tidak merasa beban. Nah, ada juga beberapa amal soleh, saya tuh kayaknya tidak expert ngerjakan itu gitu loh. Nah, tapi ketika berbicara ngajak orang hafal Quran, ngomongin Quran, saya senang banget, happy. Dari subuh sampai tengah malam pun, insya Allah sudah pernah saya lewati. Bahkan sampai hari ini, rutinitas dari jam 3:30 sampai jam 9 malam. Tiap hari. Cuma ganti-ganti tempat saya aja ngomongin Quran. Dan saya menyenangi itu. Nah, ketika Bang Nurdiansa merasa senang ngerjain fardu kifayah, merasa senang membersih-bersih jadi marbot masjid, marbot musola, disitulah tadi. Karena puncak daripada ibadah adalah ketulusan dan keikhlasan. Dan ciri-ciri orang yang ikhlas yaitu bahagia mengerjakannya. Begitu dia. Lanjutkan, Bang. Tip? Clear ya? Oke. Saya balik lagi ke chat yang banyak ini, Masya Allah. Ustadz, izin bertanya, kalau kita istiqomah menjaga hafalan supaya tidak lupa syukran Ustadz, sering-sering murojaah. Nah, itulah dia. Dia kan sering-sering murojaah. Bawa Quran kemana-mana. Nah, gitu. Dia luangin waktu untuk murojaah. Saya pun mohon doa juga. Lagi berjuang terus murojaah. Ana sering merasa cemas berlebihan. Karestu buka surah Al-Baqarah 38. Qulna bitu minha jami'ah. Fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a huda ya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Turunlah kamu dari surga ini, kemudian jika datang petunjukku kepadamu, barang siapa mengikuti petunjuk, niscaya dia tidak akan khawatir dan tidak pula merasa bersedih. Karena was-was itu kerjaan iblis. Minal jinnati wan nas yuwaswisu fi sudurin nas. Ya kan? Yuwaswisu fi, yang membisikkan kejahatan. Was-was. Yuwaswisu fi, membisik-bisikkan. Was-was itu bisikan-bisikan. Dan itu kerjanya iblis. Nah, kenapa akhirnya masuk berlebihan? Karena kita jauh dari Quran. Maka rumusnya jaga wudhu, ya kan? Jaga wudhu, jaga sholat, jaga wudhu, usahakan jangan batal wudhu dan dekat-dekat sama Quran. Insya Allah. Allah yang jaga. Oke? Lalu, Ustaz, apakah bisa kita lupa niat sedekah, sesuatu sedekah jadikan pahala untuk orang tua? Insya Allah. Bagaimana agar bisa mati tenang? Kak Restu lagi, Masya Allah. Surah Ar-Ra'd ayat 28. Alladzina amanu litatma'inna qulubuhum bizikrillah. Ala bizikrillah litatma'innul qulub. Yaitu orang-orang yang hatinya menjadi tenang hanya dengan karena mengingat Allah. Nah, yaitu banyak-banyak zikir, banyak-banyak membaca Quran. Karena setiap huruf Quran juga bagian dari zikir. Ustaz minta doa agar jauhkan dari rasa malas dan hafalan tetap mungkin. Nanti suruh fasilitator. Ada doa. Panjang doanya. Doain ajarkan Rasulullah agar jauhkan dari rasa malas. Pak Ustaz, kenapa saya gagal dalam mendapatkan jodoh? Doa apa yang mesti saya panjatkan? Ikhtiar supaya sudah di 1/3 malam. Saya pernah menutup hati untuk laki-laki. Setelah saya buka hati suka pada laki-laki, tapi ternyata beliau yang suka punya istri. Meski gimana Ustaz? Masya Allah. Ya Allah, ternyata saya pikir sinetron aja. Rupanya ada di kehidupan. Maka cara yang terbaik, ini yang saya sudah lakukan ya. Kalau doa minta jodoh, belum ketemu pula saya persis di Quran itu apa. Tapi yang pasti, rumus sederhananya, wanita yang baik diciptakan laki-laki yang baik. Untuk laki-laki yang baik. Jadi waktu itu saya bilang sama Allah, ya Allah, hamba ini sudah salah. Sering salah mengurus hidup hamba sendiri. Jodoh yang hamba pilih dulu justru tidak seperti yang hamba bayangkan. Dalam artian malah tidak jadi gitu ya kawan-kawan. Maka akhirnya saya Kak Desi doanya saya ganti. Dari doa yang tadi nuntut. Kalau dulu kan nuntut doanya ya Allah. Jadikanlah dia jodohku ya Allah.
Kayak cuma aku yang tepat buat dia ya Allah. Alangkah indahnya hidupku kalau dia mau bersamaiku ya Allah. Kan itu doanya. Kalau dia jauh dekatkan ya Allah. Kalau dekat jadikan ya Allah. Kalau tidak jadi jadikan pokoknya ya Allah. Doa kan ngancam. Maka saya ganti doanya. Ya Allah. Ini lihat nih. Ini pakai bahasa Indonesia waktu itu Kak. Ya Allah. Hamba takut bermaksiat lagi mendekati zina ya Allah. Kasih alasan yang itu merupakan perintah Allah. Hamba takut mendekati zina ya Allah. Pilihkanlah jodoh yang terbaik menurut Engkau ya Allah. Terserah. Yang penting perempuan dan mau. Ya kan? Kalau tidak mau sama aja. Qadar Allah tuh Kak. Itu kan doanya. Lalu bentuk syukurnya saya fight. Sholat malam bawa di duha. Bawa di beramal soleh. Minggu depan saya bahas. Tentang agar amal soleh tidak merugi. Gitu ya Kak. Sederhananya demikian doanya. Jangan nuntut, terserah Allah dah. Karena rumus yang harus Kak Desi pahami adalah janji Allah. Wa khalaqnakum ajwaja. Allah yang menjanjikan. Ini loh. Surah An-Naba. Surah 78. Ayat 8. Wa khalaqnakum ajwaja. Dan kami jadikan kamu berpasang-pasangan. Oke. Allah bilang apa? Jadikan berpasang-pasangan. Tuh. Wa khalaqnakum ajwaja. Berarti kalau hari tidak berpasangan, masa sih Allah bohong dengan janjinya? Nah, kambing aja berpasangan, ada yang jomblo. Makanya beranak kambingnya. Ya kan? Monyet aja berpasangan. Masa kita enggak? Jangan-jangan ada perintah yang sering kita langgar. Gitu dia. Oke. Lalu, nanti kalau masih bingung lagi, tanya Bang Haikal. Ada nanti. Haikal Center. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Mau ini. Kalau suami maksiat apa istri ikut berdosa? Tidak ada. Karena masing-masing menanggung. Kak Ineng Yusi buka di surah At-Tahrim. Nah, surah 66 ayat kedua, ayat ke-11. Dan Allah membuat istri Fir'aun perumpamaan bagi orang-orang yang beriman. Ketika ia berkata, ya Tuhanku bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisimu dalam surga. Suaminya berdosa, istri malah dapat istana di surganya Allah. Nah, jadi masing-masing orang mikul dosa masing-masing. Bagaimana jika orang tua sedikit-sedikit memaki dan selalu berkata kasar kepada anaknya, tidak mengikuti apa yang beliau mau. Kakak sedang diuji kesabaran, doakan, ya kan? Mungkin beliau punya masa lalu yang traumatik sehingga demikian akhirnya. Nah, hadirlah balaslah dengan kebahagiaan. Caciannya balaslah dengan kebahagiaan, balaslah dengan doa, balaslah dengan hadiah, begitu. Jangan pernah membencinya sekalipun. Ustaz, suami saya senang sekali mendengarkan musik, lagu-lagu keras, volumenya. Kalau diingatkan suka tersinggung, tapi suami membelikan murotal Al-Qur'an Al-Akram. Dan mensupport saya ikut meme. Saya bingung Ustaz, anak-anak saya dan suruh menghafal Quran, tapi suami saya senang musik. Bagaimana solusinya Ustaz? Ya, solusinya ngomong baik-baik sama suami. Ya Pak, makasih sudah belikan speaker Al-Akram, ya kan? Berarti mending pelan-pelan. Nih ya, kalau ditanya dalilnya tuh kayak gini. Surah Al-Baqarah ayat 44. Semua itu sudah di Quran. Atakmurunan nasabil birri wa tansau. Mengapa kamu Jadi kalau ditanya, kenapa suami kakak demikian? Karena ayat Qurannya sudah ada. Dia dipilih Allah untuk mempraktekkan atakmurunan nasabil birri wa tansau. Mengapa kamu menyuruh orang lain mengerjakan kebaikan, sedangkan kamu melupakan diri kewajiban kamu sendiri? Selamat. Berarti suami dipilih untuk praktikkan ayat 44. Lalu bagaimana kita menyikapinya? Ya, dikomunikasikan baik-baik yang diajar. Papa, mama sayang sama papa. Mama, papa udah dukung mama ikut mim. Sudah mendukung mama untuk belikan speaker Al-Akram untuk belajar enak ngafal atau mendengarkan ayat Al-Quran. Tapi mama tidak mau terpisah sama papa di akhirat kelak. Karena ayat Qurannya tak boleh Pak. Nyuruh orang lain baik, kitanya tidak baik. Nyuruh orang lain ngafal, kita tak ngafal. Nyuruh orang dengarkan Quran, kita tak dengarkan Pak. Tapi sampai batasan itu aja Kak. Kakak mengingatkannya. Oke. Selebihnya Allah izinkan kakak untuk punya pahala sabar. Kayak gitu. Tidak boleh marah-marah. Papa ini neraka ya. Tidak usah kayak gitu. Al-Baqarah. Jadi semua kejadian itu dalam rangka Allah mempraktekkan menghidupkan ayatnya. Oke. 3 pertanyaan lagi saya jawab. Jam 9 tak terasa. Ustaz mohon doa untuk rumah tangga anak yang sedang kisruh. Sebagai orang tua prihatin juga. Masya Allah. Insya Allah Bunda Ella
Semoga Allah takdirkan rumah tangga anaknya Bunda Ella sakinah mawaddah warahmah. Bunda Ella coba buka surah 31 surah 30 ayat ke-21. Nah, kenapa banyak rumah tangga yang kisruh? Karena dari awal membangun fondasinya salah. Goalsnya salah. Buat yang punya anak bakal menikah, lihatlah ayat ini. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajam litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah warahmah. Esensi rumah tangga itu sakinah mawaddah warahmah. Nah, syaratnya apa? Kata Allah, di antara tanda-tanda kekuasaanku, dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri agar cenderung dan merasa tentram kepadanya. Tujuan dari pernikahan sesungguhnya bukanlah keturunan. Tujuan pernikahan bukanlah melepaskan syahwat seks, bukan. Tapi tujuan pernikahan adalah agar kita makin condong, litas kunu ilaiha, makin dekat sama Allah. Maka kalau rumah tangga malah menjauh ya Allah, istri dijadikan alasan tidak datang majelis, suami dijadikan alasan sulit bangun malam, ya kan? Pekerjaan jadi alasan untuk tidak sholat tepat waktu, maka siap-siap sakinah mawaddah warahmahnya dicabut Allah. Jadi cara menyelesaikannya, janganlah fokus kepada kejadian, oh suami sering pulang malam, jadi konflik. Istri tidak bisa masak, jadi konflik. Itu adalah cuma akibat, efek daripada karena kita tidak litas kunu ilaiha. Nah, maka ini pesannya. Oke. Lalu Ustaz, sebelum saya mohon izin dari Doya Ustaz, kalau setelah saya dapat ilmu dari Ustaz, yang saya catat kadang saya sampaikan ke teman halal Bunda Endang. Amat sangat halal. Saya yang berterima kasih karena dilanjutkan. Semua materi ini halal untuk disampaikan. Silakan gunakan fitur raise hand. Oke. Ustaz, salam kenal, saya ikuti jumpa kali. Masya Allah. Selamat datang, ahlan Bunda Nur Hayati. Saya sering pas lagi masuk kuliah, suka mikir berlebihan dan melihat orang lebih baik dari kita. Itu insecure, kerjaan iblis memang. Maka intinya promosinya sering-sering jaga wudhu, Mas Bima, ya kan? Sebelum mulai perkuliahan, mulai pendidikan, bacalah surat Toha, surah 20 ayat 25 sampai 27 yang diajarkan oleh Allah. Rabbi srohli sodari. Ya Allah, lapangkanlah dadaku, wa yassir li amri, mudahkanlah urusanku, wal uqdatam min lisani yafqahu qawli. Itu untuk melapangkan hati sehingga ilmu gampang masuk. Ustadz, minta agar usahanya lancar dan sukses. Masya Allah, banyak closingan, amin amin. Karuh hati, gampang sekali karuh hati, praktekkan saja. Surah bukan doa, bukan hanya sekedar doa, tapi amalan. Surah 35 ayat 29. Yang tadi saya tunjukkan. Surah Fatir, surah 35 ayat 29. Itu Allah menjanjikan perniagaan yang tidak akan pernah merugi. Begitu pas, Masya Allah, Kak Desi, Bunda Ella, Bunda Putri, ya kan? Itu yang bisa diceritakan pada malam hari ini. Semoga sikatnya senang sekali kawan-kawan aktif itu bisa belajar Quran. Nah, jangan jauh-jauh dari Quran. Saya mungkin cuma punya waktu sepekan sekali mendampingi antum. Terus setiap maghrib saya ada live di fanpage-nya Ismuhu Yahya. Itu live belajar mim langsung di musola yang saya kawal. Kalau ada waktu, ya kan, dari jam 6 lewat 10 kadang sampai jam 7 kurang 15 di Pontianak, silakan merapat. Itu runut. Kita baru menyelesaikan juz 1, ya kan, Al-Baqarah di ayat 141. Nah, mungkin berikutnya akan naik lagi. Jadi ini program mim yang kalau yang di musola ini, insya Allah goalsnya 1 hari 3 baris hafalan biasanya. Nah, seminggu tuh 1 halaman. Semoga kalau istiqomah 12 tahun hafalan Qur'annya. Begitu kawan-kawan semua yang rahmati Allah. Semoga Kak Iniati Pacitan segera diangkat Allah, disembuhkan Allah ya. Insya Allah, Allahu Akbar. Ini yang bisa diceritakan yang teman-teman rahmati Allah, semua istiqomah dengan Quran. Percayalah, Quran itu adalah sebuah keajaiban. Saya cuma jadi teman belajarnya ayah bunda, tapi sejatinya Quran sendiri adalah teman zat atau apa karya yang hidup. Karya yang hidup kayak gitu. Nah, saya merekomendasikan ada Quran yang saya pakai untuk hafalan itu kayak gini bentuknya. Quran mim yang di teman-teman Al-Akram buat. Oke. Ini pun insya Allah ini buat anak Quran Kids. Nah, jadi ini enak kalau belajar mimnya. Terus buat hafalannya per kata. Terus
yang teman-teman Al-Akram ini Qurannya juga nanti akan ada custom nama. Jadi ini bisa jadi karya buat ayah bunda sendiri, punya Quran personal. Nah, kalau mau tanya bisa tanya kepada fasilitatornya. Itu rekomendasinya buat udah belajar mimnya. Itu yang bisa diceritakan. Jazakumullah sanul jaza. Semoga seluruh ayah bunda yang menjadi keluarga, cara mesannya tanya fasilitatornya ya di grup mimnya. Nah, tanya fasilitatornya, nanti tuh ada custom nama, bisa dihadiahkan buat keluarga, buat nama kita seorang. Saran saya, kita sendiri dulu, nama atas nama kita sendiri. Jadi kita punya Quran personal sampai mati. Nah, ini Quran Al-Akram. Oke. Nah, saya sedang tidak promosi, tapi jualan terang-terangan. Udah kok. Ini punya teman-teman Al-Akram. Nah, itu ayah bunda yang rahmati Allah. Semoga Quran hidup bersama kita 24 jam. Semoga Allah takdirkan kita menjadi keluarganya Allah karena memuliakan Quran. Dan mungkin teman-teman semua rahmati Allah, tak ada yang paling indah ketika kita tuh hidup dalam peta dan petunjuknya Allah. Maka tak ada lagi kesusahan sebagaimana janji Allah. Qulna bitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum. Ini ayat favorit saya. Fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a huda ya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Allah menjanjikan tidak ada kesedihan dan tidak ada ketakutan. Ketika apa? Ketika kita pakai petunjuk. Berarti kalau hari ini kita masih hidup dalam kekhawatiran, ketakutan, takut makan, takut jodoh, takut anak, takut punya harta apa enggak, takut tempat tinggal. Surah 2 ayat 38 Bang Nuryansa. Di layar yang saya munculkan nih. Surah 2 ayat ke-38. Nah, itu dia. Nah, begitu teman-teman semua, sekali lagi terima kasih atas kebersamaannya. Sampai jumpa pekan depan. Tetap semangat menghafal Quran. Insyaallah batch 3 udah mulai jalan. Ya kan, yang batch 3 ahlan wa sahlan, selamat datang. Buat kawan-kawan yang udah batch 1, batch 2, saran saya ya kan, jangan stop. Jangan puas. Salah satu percepatan untuk menghadirkan pertolongan Allah, ya kan, jadilah wasilah orang lain untuk kenal sama Tuhannya. Saya kemarin dapat cerita, ada salah satu kiai kaya raya Allah takdirkan, dia beli gorengan bayar itu 10 juta gitu loh. Terus ada orang jual bakso bayar 50 juta. Ditanya, kenapa kayak gitu kiai? Saya hanya ingin melihat manusia memuji Tuhannya. Begitu pada kan, alhamdulillah, masya Allah, terima kasih. Kita mungkin belum punya kekuatan sampai level itu. Tapi paling tidak kita ngajak orang, di kakak yang depan saya nih, ngajak orang ikut meme, ngajak orang ikut meme online, itu jadi wasilah orang kenal sama Tuhannya, dan itu jadi tambahan pahala buat kita. Oke? Begitu kawan-kawan semua, terima kasih yang baik-baik dari Allah, yang kurang dari saya pribadi. Semoga persaudaraan kita dicatat oleh Allah, dan jauh di mata, dekat dalam doa, bersaudara sampai surga, sampai jumpa di Baitullah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.